Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah, kembali dalam bahasan kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah. Yang di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas seputar hak-hak persaudaraan atau hak badan dalam persaudaraan kepada sesama orang beriman. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke tema baru, yaitu hak-hak persaudaraan dalam urusan lisan, yang terkait dengan hak lisan ini. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, huququl ukhuwati fil lisan, hak-hak persaudaraan terkait dalam lisan. Wa hiya bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Kadang haknya harus menuntut kita untuk diam, kadang hak itu menuntut kita untuk berbicara. Baik, famin haqqil akh ala akhihi an yaskuta an dzikri uyubihi fi ghaibatihi wa hadratihi bal yatajahal an. Di antara hak lisan atas saudara kita adalah diam atau tidak berbicara dengan menceritakan aib-aib kekurangan saudara kita, baik ketika dia ada di hadapan kita ataupun tidak bersama kita. Bahkan pentingnya harus yatajahal anhu, pura-pura nggak tahu aja, ya. Amma dzikru uyubihi wa masawihi fi ghaibatihi fahuwa minal ghibatil muharramah. Adapun menyebutkan kekurangan dan kesalahannya ketika saudara kita nggak ada, maka itu termasuk dalam hal ghibah yang diharamkan. Wa dzalika haramun fi haqqi kulli muslim. Hal itu berlaku haram bagi seluruh muslim. Wa yazjuruka anhu amran bil idafati ila zajri syara'. Ya, ada dua hal. Pertama, an tutali ahwala nafsik, apa yang bisa kita lakukan untuk menekan kita untuk tidak ngomongin kekurangan saudara kita. Pertama, an tutali ahwala nafsik, fa in wajadta fiha syai'an wahidan madhmuman fahawin ala nafsika ma tarahu min akhika. Pertama kali untuk menekan itu, coba kau periksa kondisi dirimu, kata beliau. Jika kamu menemukan dalam dirimu ada satu hal yang tercela, maka tenangkanlah dirimu. Ya, tenangkanlah dirimu. Kemudian anggaplah itu sebuah hal yang remeh jika saudaramu yang melakukan tersebut. Ya, wahawin ala nafsika, itu kira-kira. Kemudian anggap itu sebuah hal yang remeh jika kekurangan itu ada juga dalam diri saudaramu. Wa qaddir annahu ajizun an qahri nafsihi fi dzikal khaslatil wahidah. Dan pastikan dia juga sedang kesusahan dalam satu kekurangan yang dia miliki dalam dirinya. Kama anta ajiz amma anta mubtala bihi. Sebagaimana kamu juga tidak kuasa untuk bisa menutup satu celah kekurangan dalam dirimu itu. Itu kira-kira maksudnya. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, annaka ta'lam annaka law talabta munazzahan an kulli aibin i'tazalta 'anil khalqi kafah. Yang kedua, kau harus sadar. Kita harus sadar, kalau kita cari spek pertemanan saudara yang tanpa cacat, tanpa kekurangan, kau tidak akan bisa berteman dengan siapapun.
Jadi ada sebuah ungkapan dalam syair, in anta lam tashrab miraran 'alal qadha dhami'ta wa ayyun nasi tasfu masyaribuhu. Kalau kau tidak mau minum lantaran kamu menganggap semua air nggak ada yang benar-benar jernih, maka kau akan kehausan. Emang ada orang yang airnya benar-benar 100% jernih? Kan nggak ada. Sama seperti kita berteman. Kalau kita mencari teman yang perfect, mencari saudara yang tanpa cacat, tanpa aib, mustahil ada. Pasti ada kekurangan satu dengan yang lainnya. Maka maklumi kekurangan itu. Itu kata Syekh ya. Maka tadi kata sebuah syair, "Dhamita wa ayunasi tasfu masyaribuhu." Kalau kau cari yang sempurna, nggak mungkin dapat gitu loh. Emang ada, kata dalam ungkapan sebuah syair tadi, emang ada orang yang air minum benar-benar bersih 100% gitu? Ya enggak juga. Tapi mereka mau meminum itu. Kalau enggak, kehausan. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Fama min ahadi minan nasi illa walahu mahasin wa masawi. Karena setiap manusia itu ada sisi baiknya, sisi sempurnanya, ada sisi kurangnya. Fa idza ghalabatil mahasin al masawi fa huwal ghayah. Kalau yang mendominasinya adalah kebaikannya, maka itu yang diharapkan. Wal mu'minu abadan yahduru atau yuhdiru fi nafsihi mahasin akhih liyanba'itha min qalbihi at-tawqir wal wudd wal ihtiram. Dan seorang mukmin selalu harus menghadirkan dalam dirinya husnuzan dalam dirinya bahwa saudaranya ini banyak kebaikannya. Agar terpancar dari dalam dirinya, dari dalam hatinya rasa penghormatan, kecintaan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mandang saudara kita ini dari sisi kekurangannya terus, pasti yang ada dalam diri kita pasti meremehkan. Nggak mungkin menghormati. Tapi sebaliknya, jika kita melihat saudara kita dari sisi yang baik-baiknya terus, pasti yang ada dalam diri kita adalah menghormati dan tidak menjatuhkannya. Wa ammal munafiq al-la'im fa innahu abadan yulahidul al-masawi wal 'uyub. Adapun orang-orang munafik yang terlaknat, yang terhinakan itu, ia akan selalu cari kekurangan orang yang dia bencinya. Mencari-cari, tajassus, dicari-cari, dipretelin semuanya. Kalau ada kekurangan pasti dicari-cari terus sampai ketemu. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, al-mu'minu yatlubul ma'adhir wal munafiq yatlubul atharat. Orang mukmin dengan munafik itu bedanya apa? Kalau orang mukmin selalu mencari-cari uzur buat saudaranya. Mungkin dia gini kali ya. Mungkin dia begini kali ya. Mungkin dia lagi capek atau apa. Adapun orang munafik yatlubul atharat. Adapun orang munafik, dia selalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, mencari-cari ketergelinciran saudaranya. Itu bedanya. Qala al-Fudail al-fatwatul af an zullatil ikhwan, ya, memaafkan dari ketergelinciran saudara. Wa min dzalika an yaskuta an ifsha'i asrarih wala ila akhassi asdiqa'ih walau ba'da al-qati'ati wal wahsyah. Fa inna dzalika min lu'mit taba' wa khubuthin nafs. Juga hendaklah saudaranya dalam menjaga hak lisannya itu diam, tidak menyebarkan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang lebih inti lagi. Misalkan ada orang, ini rahasia antara kita aja ya. Nah, itu harus dijaga. Enggak, saya cuma cerita sama istri saya cuma cerita sama ayah saya. Tetap enggak boleh. Maka haknya adalah diam. Sekalipun setelah putus lagi, enggak akrab lagi. Itu ujiannya tuh teman-teman. Ketika saling mencintai, akrab banget. Ketika pertemanan, persaudaraan itu pecah, retak, masing-masing mengumbar aib. Na'udzubillah. Hal ini terjadi dan ini menjadi sebuah fenomena di umat ini. Terkhusus mereka yang bercerai, pasangan suami istri gitu ya. Meskipun tidak semua, tapi ada orang-orang yang ketika bercerai
Semua kejelekan mantan suami atau istri itu dibongkar semua. Apa manfaatnya? Ya, kalaupun sudah tidak bersama, kalaupun tidak bukan lagi suami istri katakan ya, kalian adalah sama-sama orang beriman yang harus menjaga kehormatan, yang harus menjaga harga diri, yang harus menjaga aib dari saudara yang lain. Katakanlah sepasang suami istri yang akhirnya bercerai. Mereka tetap orang beriman, di antara mereka ini dua orang beriman yang ketika salah satu membongkar aib yang lain, itu nggak boleh gitu loh. Ketika suami istri tetap, karena emang apalagi suami istri gitu ya, nggak boleh membongkar aib saudara pasangannya. Ketika dia sudah berpisah pun itu mereka tetap orang beriman kok. Ada aturan, tetap ada aturan mainnya. Tidak sembarang-sembarang kayak gitu. Apalagi Allah mengatakan dalam sebuah ayat, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kau lupakan al-fadl. Sekalipun kamu harus bercerai, kalian ini wahai para suami dan istri, atau wahai para teman dengan temannya itu, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan al-fadl. Al-fadl itu kebaikan tanpa pamrih, kebaikan tanpa feedback. Suami sering memberikan makanan istri gitu kan ya, jajanan buat istri, itu kan dia nggak minta feedback, dia nggak minta apapun dari istrinya gitu kan. Sebagaimana istri menyediakan apa-apa buat suami, dia nggak pernah minta feedback juga. Itu namanya fadl. Kata Allah, sekalipun kamu harus berpisah, jangan kau saling melupakan itu semua. Itu Masya Allah. Baik, itu kasusnya ya tadi ya, antara dua orang yang mencintai karena Allah. Suami istri juga salah satu fenomena yang ada di eh, tengah kita gitu. Qula li ba'dil udaba, dikatakan oleh sebagian sastrawan gitu ya. Kaifa hifdzuka lisir? Gimana cara engkau menjaga rahasia itu? Kata orang tersebut, ya saya kuburannya. Artinya saya nggak akan buka itu. Itu sudah menjadi sesuatu yang harus saya kubur. Ya nggak bisa digali lagi, nggak bisa semua orang tahu gitu ya. Baik, wa afsha ba'dhum sirran ila akhihi thumma qala lahu hafidhta qala bal nasita. Wa qalu qulubul ahrar quburul asrar. Ada yang bilang juga hatinya orang-orang yang ahrar, yang bebas, yang merdeka itu adalah kuburan dari rahasia-rahasia saudaranya gitu ya. Karena Abu Sa'id Ats-Tsauri yaqul idza aradta an tu'akhi rajulan fa'aghdibhu thumma dassa 'alaihi man yas'aluhu 'anka fa in qala khairan wa katama sirran fashabhu. Kata Abu Sa'id Ats-Tsauri yaqul, ia berkata, jika kau ingin mempersaudarakan seseorang, buat dia marah, kemudian buat orang lain terpancing dengan, kalau dia buat dia marah terus tanya ke dia tentang dirimu gitu ya. Kalau dia berkata baik maka dan menyembunyikan rahasia, maka temenin dia karena dia menjaga rahasia. Berkata gini lah gampangnya, kalau mau ngetes seseorang itu, buat dia ngamuk sama kita, marah ya, dia marah benci sama kita, terus utus orang lain buat nanya, si fulan tuh gimana sih emangnya. Kalau yang lagi marah sama kita itu tidak berkata apapun kecuali hanya kebaikan kita, itu teman sejati. Itu yang harus ditemenin gitu ya. Baik. Wa min dzalika an yaskuta an mumaratihi wa jidalihi. Juga termasuk hak yang perlu diperhatikan adalah diam untuk tidak banyak membantah, mendebat gitu ya. Untuk tidak banyak membantah, tidak banyak mendebat saudaranya. Qala ba'dus salaf man lahal ikhwan wa marahum qallat muru'atuhu wa dhahabat karamatuhu. Sebagian salaf berkata, kalau orang ini debat sama saudaranya mulu, itu akan hilang kewibawaan dirinya dan akan hilang juga keramatnya, karamahnya gitu ya. Wa qala Abdullah bin Al-Hasan, iyyaka wa muwaratir rijal innaka lan ta'dim maqra halimin aw mufaja'atan.
Udah nggak usah banyak debat sama manusia itu. Saudaramu sendiri lagi. Ya. Wabil jumlati fala ba'ith 'ala al-mamarati illa idhar at-tamayyuz bi al-'aqli wal fadl wa ihtiqar al-mardud 'alayhi bi idhar jahli. وبالغ بعضهم في ترك المراء والجدال فقال إذا قلت لأخيك قم فقال إلى أين فلا تصحبه بل ينبغي أن يقوم ولا يسأل. Bahkan ada yang mungkin singkatnya gini kata Syekh, kenapa jauhkan debat sama teman sendiri, sama saudara sendiri? Karena takutnya inti dari debat itu hanya untuk mau main menang-menangan aja gitu lah. Di antara orang-orang main menang-menangan aja kemudian menjatuhkan pihak lawan debatnya gitu. Ya jangan. Bahkan meninggalkan mira itu perdebatan ya. Bahkan kalau ada yang bilang gini, ayo berdiri ikut yuk berangkat. Kalau ada yang bilang mau kemana, itu aja kayak udah ngebantah katanya. Pakai nanya dulu mau kemana. Sebenarnya itu kan hal yang wajar ya. Tapi ini derajat tingkatan orang-orang tertentu itu sudah mencederai gitu ya. Berkata, kamu nih nggak percaya banget pakai nanya mau kemana gitu kira-kira. Wal mira yuftinul qalb wa yunbitul ad-dhaghinah wa yajfil qalb wa yaqsihi wa yurqiq al-wara' fil mantiq wal fiqh. Mira itu debat-debat yang nggak berujung gitu. Debat kusir lah kalau ini kira-kira pendapat orang itu ya. Baik, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dan Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal mira wa huwa mutilun bani lahu bait wa huwa mubtil bunya lahu baitun fi rabadil jannah wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha wa man hasuna khuluquhu bunya 'alaha. Yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya itu, wa huwa mubtilun, sedangkan dia orang yang juga dalam posisi salah kali ya kira-kira. Cuma dia meninggalkan debat itu, maka ia akan dibangunkan surga di pinggiran, dibangunkan rumah di pinggiran surga. Barang siapa yang meninggalkan debat-debat kusir itu dan dia kondisinya dalam kondisi yang benar, dibangun oleh Allah sebuah rumah di tengah surga. Gitu ya. Wa man hasuna khuluquhu bunya lahu fi'ala. Yang memperbaiki akhlaknya, maka Allah akan bangunkan di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Jadi jauhi debat-debat kusir yang gak ada untungnya ya teman-teman ya. Karena tadi kata Nabi dalam hadis yang lain, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah man tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Udahlah, nggak usah debat. Padahal di dalam benar. Itu jaminannya kata Nabi, aku akan bangunkan, Allah akan bangunkan sebuah rumah di pinggiran surga. Ya Allah, teman-teman, pinggiran surga itu bukan pinggiran kota hari ini. Pinggiran surga itu udah mewah sekali, nggak apa-apa dah di pinggiran surga, yang penting di surga gitu ya. Baik. Qala Khalid bin Yazid ibn Muawiyah al-Umawi, idza kana ar-rajulu mumariyan la jawja mu'jiban li bira'yihi faqad tammat khasaratuh. Kalau ada yang orang sengaja debat itu, dia sedang mengangkat apa ya? Egonya, mementingkan kemenangan akalnya, logikanya, maka dia akan merugi, kata Yazid bin Muawiyah. Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Hasan al-Basri pernah mengatakan juga, iyyakumul mira' fa innahu sa'ata jahlil al-alim wa biha yabta'u zillat. Jauhkan kalian mira', perdebatan-perdebatan yang enggak berujung itu. Kenapa? Fa innahu sa'atun jahilal alim. Karena dalam mira' itu, perdebatan yang enggak berujung itu waktu atau momentum orang yang alim jadi bodoh. Dan dengan itu setan cari-cari kesalahan. Mana nih. Nah, setan kayak gitu. Nyari-nyari momentum gitu ya. Mana ditungguin yang salah dan bagaimana itu. Wa kama taqtadi al-ukhuwatu as-sukut 'anil makarih, taqtadi aidan an-nutqu bil mahab, bal huwa akhassun bil ukhuwati li'anna man qana'a bis sukut sahiba ahlul qubur. Juga
Kadang diperlukan kita diam, kadang kita harus berbicara. Tapi dalam urusan-urusan yang dicintai saja, yang diridhoi gitu ya. Di antaranya, famin dzalika an yatawaddada ilaihi bilisanihi. Kita ungkapkan dengan lisan, ngomong kalau kita tuh sayang sama dia, cinta sama dia karena Allah. Oh, diomongin aja. Ya, wa yatafaqqada hu fil ahwal allati yuhibbu an yatafaqqada fiha. Wa kadza jumlatu ahwalihi allati yakrahuha yanbaghi an yudhhira bilisanihi wa af'alihi karahataha. Wa jumlatu ahwalihi allati yasara biha yanbaghi an yudhhira bilisanihi musyarakatahu lahu fis surur wa man al ukhatil musahama fis sarra'i wal. Ya, harus kan kadang kecintaan itu. Ya, itu kan antara dua orang yang beriman ya. Ana uhibbuka fillah. Akhi, ana uhibbuka fillah. Ana pernah setelah khutbah Idul Fitri tahun lalu, tahun 1446 Hijriah. Setelah khutbah ada salah seorang menyamperin aneh, ya, menghampiri aneh dan bilang, "Ustadz, jazakallah khairan, ana uhibbuka fillah." Padahal aneh nggak tahu siapa dia juga. Tapi mungkin dia tersentuh dengan khutbah aneh misalkan, dengan izin Allah. Bilang, "Ustadz, jazakallah khairan, ana uhibbuka fillah." Aneh balas, "Ahabbakalladzi ahbabtani lahu." Teman-teman bisa gak? Kalau ada yang bilang ke teman, ke sahabat asli, "Uhibbuka fillah." Ya sama-sama, bukan kayak gitu jawabannya. Jawabannya itu kalau ada yang bilang, "Uhibbuka fillah," jawablah dengan, "Ahabbakalladzi ahbabtani lahu." Apa artinya? Karena kalau ada yang bilang, "Aku mencintaimu karena Allah," maka balaslah, "Semoga ahabbakalladzi ahbabtani lahu." Semoga engkau dicintai yang aku mencintaimu karenanya. Kira-kira gitu. Ya Allah maksudnya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan teman-teman. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi hak lisan ini masih dalam hak lisan. Ada yang perlu kita diam, ada yang perlu kita bicara, kita ungkapkan, ada yang harus kita tahan, ada yang harus kita utarakan. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.